you, Mas Jiwo. Ya, kita mulai aja. Kita berdoa dulu deh ya. Dalam hari kata, saya pimpin dulu. Kemudian Jiwo bisa mulai. Kita akan menerangkan mantra Om Mani Padme Hum dari Brother Jiwo tentang Buddhis. Om Mani Padme Hum itu apa? Oke, kita berdoa dulu. Kita mohon Tuhan dan para guru untuk membimbing. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, para agung, para suci, para bodhisattva, Buddha, Maha Guru Jimeling, Grandmaster Chokoksi, biarlah acara ini diberkati dengan cinta ilahi, terang ilahi, dan kuasa ilahi, dan biarlah Jiwo dan biarlah semua yang berperan dapat mendapatkan curahan energi yang luar biasa. Dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh keyakinan terjadilah. Oke, Brother Jiwo, thank you atas waktunya, atas kesempatan untuk bisa hadir dan sharing mengenai pengetahuan mantra Om Mani Padme Hum. Silakan, Bro Jiwo. Nanti jam 10.15 kita stop dari pembicaraannya, kita mulai meditasi dengan mantra Om Mani Padme Hum. Ya, Wo, silakan, Wo. Ya, semua Atma Namaste, selamat pagi. Ya, jadi kita mau berbicara mengenai mantra Om Mani Padme Hum. Ya, mantra yang sangat terkenal, ya, mantra yang sebetulnya luar biasa walaupun sederhana. Ya, mantra ini sebetulnya berasal dari Sutra Karandavyuha Sutra, yaitu sutra yang menceritakan mengenai Bodhisattva Avalokiteshvara. Ya, jadi Bodhisattva Avalokiteshvara itu disebut sebagai Bodhisattva welas asih agung Mahakarunika. Karena Bodhisattva Avalokiteshvara ini mempunyai tekad yang luar biasa, mempunyai ikrar bahwa dia tidak akan memasuki nirwana sebelum semua makhluk diselamatkan dari alam samsara. Oleh karena cinta kasihnya yang luar biasa ini, maka beliau disebut Bodhisattva welas asih agung dan banyak dipuja atau banyak dihormati di dunia Buddhis, terutama di tradisi Mahayana dan Vajrayana. Nah, Bodhisattva Avalokiteshvara ini sendiri mempunyai banyak mantra. Tetapi mantra yang utama yang menjadi mantra hati adalah mantra Om Mani Padme, yang disebut sebagai mantra 6 aksara atau sadaksara mantra. Ya. Mengapa 6 aksara? Jadi 6 aksara ini juga menjadi sebagai pemurni bagi 6 benih kelahiran di alam samsara dan juga sekaligus melambangkan ke-6 kesempurnaan, ke-6 paramita yang bisa dikumpulkan juga melalui pelafalan mantra Om Mani Padme Hum ini. Ya, jadi Om Mani Padme Hum sendiri mempunyai arti Om. Ya, jadi Om ini adalah pranawa atau divine sound atau cosmic sound atau biasa disebut sebagai suara semesta. Ya, tetapi di dalam tradisi Vajrayana, Om ini melambangkan kualitas dari tubuh, ucapan, dan pikiran para Buddha. Kemudian Mani itu artinya permata, Padme artinya kasai, dan Hum itu melambangkan batin pencerahan para Buddha. Jadi makna harafiahnya itu adalah Om, permata di atas bunga teratai. Yang dimaksud permata ini adalah Avalokiteshvara sendiri yang memang digambarkan hidup di atas teratai. Ya, tetapi mantra Om Mani Padme Hum ini sendiri juga mempunyai beberapa rahasia, ya, beberapa rahasia yang akan saya bagikan 2 rahasia dari mantra Om Mani Padme Hum ini yang sifatnya masih bersifat umum. Ya, jadi manfaat dari melafalkan mantra Om Mani Padme Hum ini salah satunya adalah untuk membangkitkan cinta kasih, welas asih, dan bodhicitta. Ya, di dalam ajaran Buddha, cinta kasih, welas asih itu disebut maitri dan karuna.
Ya, Maitri itu adalah keinginan untuk membahagiakan semua makhluk, dan karuna adalah keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan samsara. Nah, kemudian dia juga mempunyai kekuatan untuk membangkitkan bodhicitta di dalam diri kita. Bodhicitta itu adalah keinginan untuk mencapai pencerahan demi memberi manfaat untuk semua makhluk. Ya, Maitri, karuna, dan bodhicitta ini adalah bahan bakar utama yang sangat dibutuhkan di dalam pelatihan spiritual, khususnya di dalam pelatihan Mahayana dan Vajrayana. Karena tanpa Maitri, karuna, dan bodhicitta, maka pelatihan kita menjadi selfish, ya, menjadi egosentrik, mementingkan diri sendiri. Tetapi pada saat kita melakukan kebajikan, melakukan meditasi, melakukan dan kemudian manfaat yang kedua adalah mantra Avalokiteshvara ini juga mempunyai kekuatan untuk mempurifikasi karma buruk. Ya, mempurifikasi karma buruk. Yang jadi, manfaat pertama tadi sempat putus, halo? Manfaat pertama sempat putus. Manfaat pertama apa? Oh, oke. Ya, manfaat yang pertama itu adalah memberikan kita kekuatan untuk membangkitkan cinta kasih dan welas asih, membangkitkan maitri, karuna, dan bodhicitta di dalam hati kita. Ya, maitri, karuna, dan bodhicitta. Ya, maitri adalah cinta kasih dan keinginan untuk memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk, dan karuna adalah keinginan untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Dan bodhicitta adalah keinginan untuk mencapai pencerahan demi memberi manfaat pada makhluk. Ini manfaat yang utama dan yang pertama dari mantra Om Mani Padme Hum. Kemudian manfaat yang kedua adalah mantra ini juga mempurifikasi benih-benih karma buruk di dalam diri kita, terutama keenam benih yang menjadi sebab kelahiran kita di alam samsara. Ya, jadi mantra Om itu untuk memurnikan benih kesombongan di dalam hati kita yang menjadi benih kelahiran di alam dewa. Kemudian Ma itu adalah benih mantra untuk memurnikan benih iri hati dan kecemburuan di dalam hati kita yang menjadi benih kelahiran di alam asura. Kemudian Ni itu melambangkan untuk memurnikan benih kemelekatan yang menjadi sumber kelahiran, benih kelahiran di alam manusia. Kemudian Pat atau P itu memurnikan benih kelahiran di alam binatang, ya, untuk memurnikan benih kekotoran batin, kebodohan. Me untuk memurnikan benih karma buruk, keserakahan atau kepikiran yang menjadi benih di alam hantu kelaparan. Dan kemudian Hung itu untuk memberikan benih kebencian yang menjadi akar kelahiran di alam neraka. Jadi mantra Om Mani Padme Hum ini mempunyai kekuatan untuk memurnikan karma-karma buruk dan benih-benih karma buruk yang ada di dalam diri kita. Jadi tadi ada disinggung mengenai 4 kekuatan, ya, 4 power. 4 power itu salah satunya juga bisa dengan menggunakan mantra Om Mani Padme Hum. Jadi kita bisa bertumpu kepada kekuatan dari mantra Om Mani Padme Hum. Ya. Kemudian mantra Om Mani Padme Hum ini juga untuk mengakumulasi karma kebajikan. Karena mantra Om Mani Padme Hum ini melambangkan ke-6 paramita atau 6 kesempurnaan. Ya, 6 paramita atau 6 kesempurnaan, yaitu Om itu melambangkan paramita dana atau kemurahan hati. Ma itu melambangkan
paramita sila, paramita atau moralitas. Ni itu melambangkan ganti paramita atau kesabaran. Itu paramita wirya atau paramita usaha yang terus-menerus, usaha keras. Mani Padme itu adalah paramita paramita dhyana paramita atau samadhi atau meditasi, dan Hung adalah paramita prajna paramita atau paramita kebijaksanaan. Ya, jadi dengan melafalkan mantra Om Mani Padme Hum ini, maka kita juga bisa mengakumulasi karma kebajikan, mengakumulasi keenam kesempurnaan atau keenam paramita. Apalagi? Itu saja ya. Mungkin yang mungkin ada pertanyaan, jadi kalau pengalaman Bro Jiwo sendiri pengalaman pribadi Bro Jiwo sendiri dalam arti kata, kalau saya tahu kan Vajrayana juga kadang-kadang ada PR-nya, berapa ribu mantra. Nah, pengalaman Bro Jiwo sendiri mengelafalkan Om Mani Padme Hum begitu berapa ribu itu efeknya apa? Mantra Om Mani Padme Hum ini memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi pada waktu kita melafalkan mantra Om Mani Padme Hum dalam jumlah tertentu, itu kita merasakan ya semacam energi yang luar biasa. Jadi biasanya hati kita akan menjadi lebih lembut, lebih sabar, kemudian lebih belas kasih kepada orang lain. Kemudian bukan hanya orang lain, tapi juga kepada makhluk lain. Ya, jadi kita bisa merasa lebih welas kasih kepada binatang, kepada Tuhan, ya, kepada alam, bahkan kepada makhluk-makhluk makhluk astral yang tidak nampak pun kita bisa mempunyai perasaan welas asih kepada mereka. Pengalaman saya sih, saya pernah diteguhkan oleh seorang teman, ya. Jadi teman saya ini kebetulan Muslim, ya, dan kebetulan dia itu indigo. Jadi dia ini mempunyai karunia mulai sejak kecil tuh bisa merasakan energi atau melihat energi atau aura. Nah, ketika dia pertama kali mendengarkan mantra Om Mani Padme Hum dari audio saya, dia bilang mantra ini bagus dan disukai oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan karena memancarkan energi cinta kasih dan sifatnya itu menenangkan. Jadi saya diteguhkan dengan teman ini, ya. Jadi kemudian ketika saya membaca Om Mani Padme Hum itu biasanya memang saya merasa nggak terlalu takut. Biasanya karena saya itu agak penakut, ya saya tuh suka takut sama hantu, takut sama makhluk-makhluk yang saya sendiri nggak bisa melihat, tapi kadang saya merasakan ada sesuatu yang hadir di situ. Nah, mantra Om Mani Padme Hum ini salah satunya adalah untuk memancarkan welas asih kepada mereka, sehingga kita juga merasa tenang dan mereka juga merasa tenang. Jadi mereka juga merasa bahagia dengan mantra yang kita bacakan itu. Kemudian juga mantra ini juga mampu untuk mempurifikasi karma-karma buruk. Ya. Jadi biasanya kami di dulu suka sebelum COVID, ya, kita mengadakan retret Avalokiteshvara selama 3 hari dengan puasa. Jadi kita hari kedua itu kita tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara sama sekali, dan hanya membaca mantra Om Mani Padme Hum dari pagi sampai esok harinya lagi. Nah, ini memang mantra ini mempunyai kekuatan untuk membersihkan benih-benih karma buruk. Dan jadi saya sendiri juga merasakan perbedaan setelah mengikuti retret ini, ya. Jadi mungkin kehidupan kita menjadi lebih bahagia, kemudian tidak terjadi banyak masalah, tidak terjadi banyak kerumitan, kemudian hubungan kita dengan orang lain juga lebih baik, lebih harmonis. Kemudian hubungan dengan diri kita pun juga menjadi lebih baik karena kita menjadi lebih welas asih, lebih bisa memahami
kelemahan atau kekurangan orang lain. Jadi lebih tidak judgmental. Ya, jadi Om itu kan biasa di setiap mantra itu diawali dengan bijaksara Om. Ya, kalau Om itu biasa disebut sebagai pranawa atau divine sound. Kan dipercaya Om itu adalah suara asali yang ada di alam semesta. Ada orang yang meneliti katanya matahari itu mengeluarkan suara dan ternyata bunyinya adalah Om, begitu, Om. Ya. Tapi kalau di tradisi Buddhis itu Om itu melambangkan kualitas dari tubuh, ucapan dan pikiran para Buddha. Jadi pada waktu kita mau lafalkan Om itu kita mengundang kualitas dari ucapan, tubuh, ucapan dan pikiran para Buddha untuk hadir. Jadi kualitas pencerahan dari semua Buddha itu hadir dalam aksara Om. Itu makna dari aksara Om. Ya, kemudian mani, ya. Mani itu artinya permata, ya mani. Jadi mani dalam bahasa Sanskerta artinya permata. Kalau bahasa Inggris artinya uang. Jadi kadang money coming home, plesetkan money coming home. Ya, tapi money coming home. Money coming home ya. Itu tuh kalau ngundang uang pakai money coming home. Ya, jadi mani itu artinya permata, jadi kemudian padme itu padma artinya teratai. Dan hung itu adalah aksara hung atau hum itu adalah melambangkan batin pencerahan para Buddha. Gitu. Jadi Om mani padme hum artinya Om permata di atas bunga teratai. Yang dimaksud permata di atas bunga teratai adalah Avalokiteshvara atau Kuan Im Pusa, karena dia digambarkan selalu duduk di atas bunga teratai atau berdiri di atas bunga teratai. Itu arti mantranya begitu. Terus ada lagi yang ditanyakan. Mana yang kurang jelas tadi? Mas Jiwo kan ngomongnya pelan dan cepat. Kalau bisa diulang yang tadi nggak apa-apa tuh Mas Jiwo. Wani piro kalau Jiwo. Oh yang tadi. Iya, yang tadi supaya lebih paham. Oh yang tadi ya. Iya, jadi Om Mani Padme Hum itu adalah mantra 6 aksara ya. Jadi Om Mani Padme Hum itu ada 6 aksara, 6 huruf. Ya, kenapa 6? Karena 6 ini melambangkan ke-6 kesempurnaan atau 6 paramita. Ya, kalau di dalam tradisi Mahayana itu ada 6 paramita. Di tradisi Theravada ada 10 paramita. Ya, 6 paramita ini adalah dana atau kemurahan hati, kemudian sila itu moralitas, kemudian kanti itu kesabaran, wirya itu usaha, kemudian dhyana itu meditasi atau samadhi, dan prajna atau kebijaksanaan. Ya, jadi untuk mencapai kesempurnaan kita harus mengumpulkan ke-6 kebajikan ini. Makanya kenapa kita sering disuruh berdana, beramal, bersedekah. Kemudian kita juga diwajibkan untuk menjaga sila, menjaga moralitas hidup kita. Ya, kemudian kita juga diajari untuk bersabar. Ya, ini ada yang kemudian berusaha dengan giat. Kemudian satu lagi meditasi. Ya, meditasi ini adalah parami yang cukup besar untuk dikumpulkan ya. Jadi kita perlu latihan meditasi karena meditasi ini kita mengumpulkan karma baik pikiran. Ya, jadi karena karma baik dan karma buruk itu bisa dikumpulkan dari tubuh, perbuatan, ucapan dan pikiran kita. Pikiran ini yang paling kuat sebetulnya. Makanya kita dianjurkan atau bahkan mungkin diwajibkan untuk bermeditasi untuk mengatasi kotoran-kotoran batin yang ada di dalam pikiran kita.
itu dengan dhyana atau dan yang terakhir itu adalah prajna atau kebijaksanaan. Jadi ini adalah puncaknya. Kalau sudah mengumpulkan semua paramita yang lain, maka akan sampai kepada prajna atau kebijaksanaan yang menuntun kita untuk mengurangi samsara. Makanya ada di Prajna Paramita Sutra itu kan mantranya Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhiswaha. Jadi Om menyeberanglah ke tanah seberang. Gati Gati Paragati Bodhiswaha. Jadi tanah seberang ini dimaksudkan adalah bodhi atau pencerahan. Itu. Kemudian 6 bija aksara ini juga untuk memurnikan keenam bibit kelahiran di 6 alam samsara. Ya, jadi kalau di tradisi Buddhis itu kita mengenal ada 6 alam samsara, itu atau 6 alam kelahiran di alam samsara. Seperti alam dewa, kemudian alam asura, alam manusia, alam hantu, alam binatang, alam hantu kelaparan, dan alam neraka. Ya, alam dewa atau alam surga itu di dalam tradisi Buddhis bukan dianggap sebagai alam kenikmatan yang abadi ya, karena surga itu sendiri sifatnya juga sementara. Gitu. Kemudian alam asura itu alam semi dewa atau makhluk yang punya kesaktian seperti dewa, tetapi mereka terikat dengan iri hati dan cemburu. Nah, jadi hidupnya itu perang terus-menerus. Kemudian manusia, alam manusia ini adalah alam di mana kita itu menderita karena kemelekatan, ya, karena kemelekatan kepada apapun yang kita lekati di dunia ini yang membuat kita menjadi menderita. Itu adalah alam manusia. Kemudian alam binatang. Alam binatang ini lahir karena kebodohan batin ya. Jadi binatang itu kan walaupun ada binatang yang cerdas misalnya seperti anjing, tapi kan dia tidak bisa bicara seperti manusia. Dia tidak punya kecerdasan, tidak bisa membaca. Ya, walaupun dia bisa perintah, diberi aba-aba atau seperti apa, tapi masih terbatas karena karma buruk dari kebodohan ini, maka mereka lahir sebagai binatang. Kemudian keserakahan atau ketamakan atau kekikiran itu adalah benih kelahiran di alam hantu kelaparan. Dan yang terakhir itu kebencian, itu benih di alam neraka. Jadi keenam bija aksara ini mempurifikasi, memurnikan keenam benih di alam samsara ini, sekaligus juga dia mengakumulasi kebajikan. Jadi mantra Om Mani Padme Hum ini merupakan sifatnya selain mempurifikasi, dia juga mengakumulasi. Jadi membersihkan sekaligus mengumpulkan kebajikan. Wah. Jadi itu mantra yang luar biasa yang sebenarnya jadi mempunyai manfaat yang biasa. Jadi harus siapa yang mau berkomitmen ya Om Mani Padme Hum tiap hari ya. Jadi dengar penjelasan Brother Jiwo ini jadi pengen terus Om Mani Padme Hum terus nih. Seenggaknya pikiran ya kadang-kadang mengatur pikiran kan susah kan. Dengan Om Mani Padme Hum tersebut kan jadi semuanya positif. Menjadi positif. Bahkan di dalam tradisi Vajrayana dibilang bahwa jika ada orang yang melafalkan 10 malam Om Mani Padme Hum, kalau dia mandi di air sungai, maka air yang mengenai tubuh orang itu menjadi berkat bagi makhluk lain yang ada di sungai. Iya, itu, pasti. Ada manfaat. Ya, jadi kalau kita sering membaca Om Mani, maka keberadaan kita itu menjadi sumber berkat untuk orang lain, untuk makhluk lain. Ya, makhluk astral itu akan menyukai kita, mencintai, menghormati, jadi tidak mengganggu. Nah, karena mereka merasakan bahwa kita memancarkan energi cinta kasih pada mereka juga. Betul.
Itu. Aku tambahin ya dari Jiwo ya, dari teori pranic healing ya. Dengan kita Om Mani Padme Hum, terus Antakarana pasti membesar, aura kita akan membesar. Aura kita membesar, pasti sebelah kiri kanan kita pasti berasa. Misalnya juga di lingkungan kita ada yang sakit satu ruangan gitu ya, bisa tahu-tahu dia akhirnya bisa jadi sembuh, itu memungkinkan. Sembuh dalam arti kata lebih baik lah ya, lebih sehat itu bisa. Jadi dengan terus kita memperbesar aura kita dengan Om Mani Padme Hum juga pasti memperbesar Antakarana, aura makin besar dan akhirnya sekitar kita itu pasti terpengaruh juga. Nah gitu. Jadi bukan hanya kita nyemplung di air terus airnya terberkati, enggak, tapi di udara pun sekitar kita pasti kepengaruh. Kayak begitu. Tambahan dari Jiwo. Santi ada mau nanya. Silakan Santi. Halo Pak Jiwo mau tanya. Kalau untuk yang kita lafal Om Mani Padme Hum gitu, itu ada itu khusus nggak? Selain kayak harus MJK dulu atau apa gitu kan? Kalau cuma lafal seperti biasa aja boleh nggak? Kalau kayak kita kan sering Omitofo kayak gitu kan. Nah, seperti itu boleh nggak? Makasih. Melafal biasa maksudnya bagaimana, Bu? Biasa Santi kan ini kalau kita ketuker. kan biasa kayak Omitofo gitu kan. Kalau misalnya lagi di kendaraan atau di mana gitu. Kalau untuk Om Mani Padme Hum bisa nggak seperti itu? Oh boleh ya. Jadi Om Mani Padme Hum itu mantra yang fleksibel ya, jadi boleh dibaca dalam kondisi apapun ya. Jadi tidak ada pantangan-pantangan tertentu, misalnya kalau menstruasi nggak boleh baca, misalnya boleh tidak apa-apa. Jadi dalam kondisi apapun kita boleh melafalkan Om Mani Padme Hum ya, karena ada beberapa mantra yang memang tidak boleh dibaca, misalnya harus makan bersih dulu, tidak boleh makan daging misalnya, atau harus dalam kondisi sudah mandi, nggak boleh kalau misalnya belum mandi, belum gosok gigi, nggak boleh baca, ada yang seperti itu. Tapi mantra Om Mani Padme Hum ini enggak. Jadi mantra Om Mani Padme Hum ini sifatnya universal, kemudian sifatnya juga penuh ulas asih dan cinta kasih. Jadi Bodhisattva Avalokiteshvara itu adalah Bodhisattva yang sangat ulas asih kepada semua makhluk. Jadi dia tidak membatasi makhluk apapun membaca mantranya. Nah, ini ada ide nih dari Indra. Silakan Indra. Suara apa itu? Coba Suhu masih ada nggak? Hadir. Coba Suhu. Kemana? Di situ ada air kan? Ada dong. Jangan Suhu dong, yang orang awam aja kali Indra. Orang awam, boleh. Orang awam. Coba ada yang bawa botol nggak? Gantian. Botol 2. Gua botolnya banyak nih. Botol 2. Botol coba. Satunya tidak usah dikasih apa-apa, ya. Satunya dikasih mantra Om Mani Padme Hum. Ntar AB scan pakai pendulum. Energinya siapa berapa? Nih yang botol air siapa? Santi. Hah? Ada nggak di situ? Sukarelawan siapa? Botol air atau gelas? Gelas boleh. Gelas ada. Botol air nggak ada. Kasih video dong. Kasih video. Siapa, Santi ya? Kena deh gue. Bentar diambil dulu. Ini ada nih botol air, tapi bekas nggak apa-apa ya? Mandi dulu. Kelamaan. Mandi. Itu pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Itu yang penting. Aku udah ada nih. Siapa? Bu Meta. Oke. Ini spotlightnya gua dong ya. Oh, kalau nggak usah spotlightnya nanti gantian. Spotlight Bu Meta dulu. Airnya di mana di spotlight? Bu Meta. Oke. Gimana? Bentar, aku belum balik. Bentar. Balik. Caranya balik gimana sih? Ini udah balik kok. Hah? Kok balik ini? Airnya di depan ini aja. Di atas, pojok kiri. Nah. Oh ya, dah. Nah, coba.
Nah, coba Air itu. Bu Meta kasih Om Mani Padme Hum yang di sebelah kanan. Sambil dipegang biar ini, biar meresep. Biar terkonsentrasi. Tuh, mati videonya. Tuh, gimana sih? Udah, Bu? Udah, Pak. Udah, oke. Nah, kalau udah selesai nih, sekarang ke AB. Scan. Iya. Scan yang botol hitam. Apa nih, energi spiritual di botol hitam? Ya. Oh, ada sih ya. Ada sedikit. Kalau udah dipegang, kalau kita habis meditasi, megang barang itu juga pasti ada energinya. Ini yang botol hitam ya. Oke. Sekarang yang botol yang biru ya? Biru. Energi spiritual di botol biru. Oh, lebih gede. Nah, dari uji coba ini kan jadi terbuktikan botol hitam nggak di blessing secara khusus, iya kan? Nah, tapi ternyata ada energi spiritualnya juga. Nah, itu dari mana? Dari pancaran aura kita. Jadi pancaran terutama aura Bu Meta. Seperti itu. Jadi walaupun dia nggak khusus, tapi udah terpapar energi spiritual habis meditasi. Padahal nggak di blessing khusus kan. Nah, ini yang khusus jadi besarnya begini nih. Tuh. Tapi kalau ya, tapi yang nggak di blessing khusus. Tadi kan Bu Meta begini kan. Tadi kan Bu Meta yang hitam nggak diapa-apain, tapi ternyata ada juga energi spiritualnya. Jadi itu membuktikan yang saya tadi dalam arti kata, ketika kita meditasi, semua kiri kanan kita terberkati lah. Benda aja terberkati, apalagi orang. Nah, kurang lebih begitu. Mantap. Apalagi